Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan ke makam Sekere guys. Innalillahi wa inna. Ini kita akan menuju ke makam Sekere guys ya. Ini kita akan melalui jalan dan masuk ke hutan untuk sampai di makam Sekere. Ya. Ini perjalanan lumayan, nanti mungkin berapa kilo dan harus naik dan melewati perkebunan atau hutan kopi guys ya. Ini kita lihat, kita dari bawah ini mau naik ke atas. Oke guys, ini masih berjalan menyusuri hutan ini ya. Non? Kering. Lumayan ini perjalanannya untuk menuju ke makam Sekere. Guys ya, dan ini adalah makamnya, akan menuju ke sana, dan ini ada jalan yang harus kita lalui. Ini adalah hutan belantara ya, sampai ke atas. Ayo mas, tunggu. Ini ya, ini sih, jadi jalannya naik. Ini adalah bambu semua, kanan kiri. Ya. Tuh, kita lihat guys, penampakan. Ini. Jadi sejarahnya belum tahu guys ya tentang makam Sekere itu seperti apa. Cuman kita akan coba mengulas tentang makam tersebut, dan kita harus melewati jalan yang tidak mudah guys ya. Selain ini harus menanjak untuk sampai di sana. Ini saya temenin Mas Abu Nawas sih. Ini guys ya, ini adalah rimbun bambu, dan kita harus ke sana untuk harus melewati seperti ini guys ya. Ini guys ya. Ini perjalanan juga lumayan menguras tenaga, dan kita lewat di hutan ini. Kita bisa melihat tuh, terus naik ya. Wah ini ini guys ya, ini adalah makam dari Sekere yang konon itu menurut cerita. Ini kita bisa menemukan, tadi kita berada di hutan belantara. Ini kita lihat ya, ini adalah hutan yang sangat rapat guys ya, sampai ke arah sana. Ini adalah tanaman semua. Ini kita lihat ini ya, kita bisa melihat di sini sampai ke ujung situ. Ini adalah
makam yang konon adalah menurut riwayat yang ada dari masyarakat sekitar sini, yaitu mengatakan bahwa ini adalah makam sekere guys ya, atau makam orang zaman dahulu yang konon itu tidak punya, kemudian meninggal dan dimakamkan di sini. Tapi kenyataan yang ada sebenarnya tidak seperti itu guys ya. Jadi makam di sini itu sebenarnya banyak. Ini sebenarnya nonton beberapa makam Pak. Terus buatan cuman setunggal makam, karena riyen nonton dusun tua itu berada di sana guys ya. Itu di ujung sana ini. Itu ada dusun tua itu di dekat sungai, itu sekitar sama sungai itu sekitar 50 meter. Jadi kalau jarak dengan sini ya mungkin sampai temen kok 100 meteran wonten nggih, ketinggalan nggih Pak nggih. 200 meteran guys ya ada. Jadi ini bukan makam orang sembarang guys. Dulu ini adalah niki saking Singosari nih Pak. Jadi sebelum adanya Majapahit itu sekitar 1600 sekitar 1000 berapa sebelum Majapahit ya, sekitar 800-an 900-an. Ini adalah orang yang dulunya itu memiliki yaitu kewibawaan atau pangkat dan kedudukan di kerajaan Singosari guys ketika itu ya. Jadi ketika Majapahit sudah mulai istilahnya itu menghancurkan Singosari atau merebut kekuasaan dari Singosari, itu sekitar 1100 1200-an nih Pak nggih. Jadi ini adalah orang yang dulunya itu berasal dari Singosari guys ya, kerajaan Singosari, yaitu bernama Raden Punggawa Jayalana niki Pak namanya itu. Raden Punggawa Jayalana. Nggih, niku dipun catat mboten napa niki adalah Raden Punggawa Jayalana. Ini ada sebenarnya kalau yang di sebelah sana itu ada satu makam guys ya, nanti kita akan coba ke sana. Ini adalah makam Raden Punggawa Jayalana dan dulunya beliau adalah seorang senopati perangnya kerajaan Singosari. Itu ketika Singosari sudah mulai hancur atau kehilangan kewibawaan di kerajaannya, itu dirongrong oleh Majapahit ketika itu, yaitu sekitar 1200-an guys ya. 1200 atau 1100 sekian itu Singosari masih berdiri itu di daerah Jawa Timur guys ya. Itu ketika itu beliau melakukan perjalanan karena sudah merasa bahwa Singosari sudah tidak memiliki kepercayaan di masyarakat, bahkan sudah mulai kehilangan tampuk kerajaannya, akhirnya hilang. Kemudian beliau melakukan perjalanan bersama sekitar 120 lebih orang Pak. Terus teng mriki niki riyen makam sedanten sebenarnya. Ini makam sedanten. Jadi yang diinjek-injek kita tadi ini juga makam semua, dan ini memang banyak penampakan yang ada guys ya. Jadi di sana sini memang banyak penampakan dan banyak melihat ke arah sini. Dan Simbah ini yang berpengaruh besar terhadap ini ada gandeng geret atau kaitannya ya guys ya, itu dengan yang namanya itu pertigaan. Jadi ini sebenarnya kalau kita tarik lurus ke arah sana itu tembus ke pertigaan nggih to Pak. Niki kan mriko kan pertigaan nggih. Lah jalur dulunya ketika masa zaman dahulu guys ya, karena belum adanya jalan utama atau jalan masuk ke area-area ini karena ini masih hutan belantara. Itu niki jalur Pak Rien. Jalur arah ke kampung, dan ini dilalui sampai sekarang pun dilalui namanya Harimau. Niku mungkin nggih kodam atau mungkin nggih niku istilahipun niku cekelanipun beliau ketika zaman dahulu, yaitu Simbah. Niki atau kalau dikatakan sekira sebenarnya mboten nih Pak nggih, wong karena niki adalah Punggawa, artinya kiambake memang memiliki kemampuan di bidang istilahnya niku nggih ilmu utawi mungkin bidang-bidang lain, dan beliau itu menganut yaitu kapitayan guys ya, atau agama asli dari Jawa istilah seperti itu, dan masih menuhankan, bukan menuhankan benda tapi menuhankan satu zat yang tidak kelihatan, yaitu adalah kapitayan. Dan tempat beribadahnya yaitu langgar guys, sanggar guys ya, bukan langgar, yaitu sanggar. Ini adalah beliau adalah penganut kapitayan, dan mungkin protes terhadap penduduk di sini karena tidak ada yang mengetahui tentang jejak beliau yang berada di sini ya guys ya. Itu Raden Punggawa Jayalana guys ya, ini tidak diketahui oleh penduduk sekitar sini karena memang berada di hutan yang memang tidak terjamah manusia. Bahkan untuk masuk ke sini pun harus berpikir dua kali, apalagi malam hari ya. Ini kita bisa melihat di sini, itu kita akan berpikir ya guys ya, seperti itu. Dan di sebelah sini, ini makamnya Rene kok, ini tak langkain kok. Amit bangge. Ini guys ya, ini satu makam lagi berada di sini. Satunya teng mriko Pak niki. Jadi ini kepala, niko kaki teng mriko. Oh, salah. Nggih, kaki teng mriko. Kaki teng mriko nih Mas. Tenginggil ini guys ya. Jadi di sini ditunggu niki onten ulo Pak teng mriki niki. Onten ulo. Memang tidak besar. Tapi dulu tongkat dari Simbah niki. Jadi nggih. Jadi ularnya tidak terlalu panjang, dan gede ini nggih mboten terlalu gede banget sebenarnya ularipun niku. Terus kadang memang keluar itu nggih, kadang nemoni petani seperti itu, kadang terus
Nggih, dolan-dolan ngoten niku, cuman beliau sebenarnya ingin ular itu ya ingin menyampaikan pesan bahwa ning kono makam leluhur sebelum adanya desa di sini. Beliau ini sudah membebak yoso wonten daerah mriku niku, Pak. Daerah niku namine jaman riyin niku namine dusun Tunggak. Zaman kuno riyin sakdene wonten Ngancar niku Tunggak riyin. Jadi sebelum era Islam masuk itu sudah wonten simbah niki, ya simbah Punggawa Jayalana niki. Ini kita lihat di sini guys ya. Dan ini saya ditemenin oleh warga dari Ngancar sendiri nggih. Dan juga banyak rekan-rekan dari Jubilan dan Suruhan yang nemenin ke sini. Dan memang untuk sejarah pasti dari Mbah Jayalana dulu di sini Mbak Yoso sebenarnya enggak guys. Jadi beliau memang berhenti di sini kemudian karena menemukan itu mata air yang memang cocok untuk dijadikan tempat tinggal, dan kemudian beliau bermunajat di bawah pohon beringin. Dan dulu di sini ada pohon gede-gede guys ya. Jadi semacam kayak beringin, kemudian pohon apa namanya ipek dan sebagainya itu ada Pak. Teng mriki riyen wonten pohon ipek dan lainnya itu ada. Cuman sudah hilang karena apa guys ya? Termakan oleh zaman yang kemudian terjadi mungkin ada bencana gunung dan lain sebagainya. Kemudian berubahnya sistem pemerintah dan sebagainya, akhirnya banyak dari penduduk yang berasal dari sana itu pergi meninggalkan desa yang dulunya itu berada di pinggiran sungai guys ya, yang di Bubak Cetak. Sebenarnya bukan desa tapi padepokan guys ya, itu Bubak Cetak oleh simbah Punggawa Jayalana ini guys ya, berasal dari Singopasari. Niki nek diduduk nggih wandape gede niki Pak oyote. Gagange ageng niki. Dan ini masih kita cari guys ya, ini karena ini termasuk mungkin orang penting guys ya, karena biasanya kalau makam itu pun walaupun sudah tidak ada, biasanya karena karomah atau kemampuan beliau, ilmu yang beliau miliki ketika dulu itu akan meninggalkan apa namanya tanda sampai kapanpun ya, semacam kayak tanaman seperti ini. Ini kalau saya sih puring katanya, cuman ini memang kayak buntut jagu guys ya, ayam jagu. Dan ini kita coba bersihkan karena ini termasuk makam leluhur juga guys ya. Jadi tanpa adanya beliau mungkin juga tidak akan ada cikal bakal yang ada. Jadi mungkin ya ini penduduk yang dulunya ikut di rombongan dari Mbah Punggawa Jayalana mungkin geser atau pindah ke tempat lain semacam di tempat niko tuh Pak, pundi Pak namine sing dusun riyen niko sing akhirnya pindah wonten Ngancar Kemesu, mungkin wonten sing gabung teng mriku napa akhirnya sami mencar karena memang sudah kehilangan tempat. Lah semenjak dusun itu tidak ada, ya dusun itu tidak ada, akhirnya kan makam ini memang tidak tersentuh. Akhirnya jadi rerimbunan dan akhirnya hilang kan kados ngoten. Jadi kita bisa melihat di sini guys ya, ini memang sudah tidak ada sama sekali bentuk maisan atau makam, dan ada pesan mungkin yang akan disampaikan. Dan niki adalah niki simbah Werku Jayadipa niki Pak. Werku Jayadipa niki kalih simbah niki kakak beradik. Kakak beradik nggih. Sepuh Mbah Punggawa. Kakak beradik kare Mbah niki. Kakak beradik. Sepuh yang mana? Sepuh niki Mbah Punggawa. Ini guys, jadi kita bisa melihat di sini. Ini adalah makam beliau ya. Ini benturan air sudah mulai terasa karena ini sudah mulai keluar semua guys ya, berada di area sini. Cuman kita tetap beristighfar dan bersolawat saja karena memang tekanan di sini lebih besar mungkin dari Mas Eko. Jangan jauh-jauh nanti kalau hilang. Ini guys ya, jadi ini adalah makam beliau yaitu Mbah Werku Jayadipa, itu adalah adik dari Mbah Punggawa Jayalana guys ya. Jadi dulu ketika masa zaman dahulu simbah ini adalah ahli dalam yaitu ilmu kanuragan tapi semacam kayak kebatinan zaman dahulu guys ya. Jadi beliau mengetahui arah mana yang harus ditempuh, kemudian cuaca seperti apa, kemudian harus tinggal di sebelah mana. Inilah beliau yaitu simbah Werku Jayadipa guys ya, yang merupakan seorang ahli kalau mungkin zaman sekarang astronomi ya, seperti itu. Ini adalah makam beliau. Ini guys ya, di daerah sini itu guys ya, cerita sedikit tentang sejarah leluhur yang tersembunyi di tengah hutan belantara seperti ini ya, berada di tengah hutan dan tidak terjamah oleh manusia sama sekali guys ya. Ini adalah sejarah sedikit dari beliau yaitu simbah Werku Jayadipa dan simbah Punggawa Jayalana guys ya, yang merupakan dulu adalah prajurit dari Singosari ketika Singosari hancur atau mungkin runtuh guys ya, seperti itu ya. Oke guys ya, kita cukup sekian dulu live streaming kali ini. Nanti kita nggak jadi live streaming guys ya, ini kita rekam biasa karena memang sinyalnya hilang ya. Nanti kita akan sambung lagi tempat yang lain. Untuk jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dilimpahkan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita yaitu dunia akhirat guys ya. Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.